Tos dulu, Pak. Tos arak. Ya. Arak. Bali. Ya. Ini bebas ini, Pak. Iya. Kita ngobrol bebas apa aja, boleh tanya, Pak. Oh, Ya. silakan. Boleh apa Boleh, ya? aja. Boleh bebas. Karena di mata publik di Bali kan Pak Koster anti kritik. Pak Koster gini gitu. Enggak Sebenarnya, Pak ya? Oh, enggak. Berarti bebas ya, Pak? Iya. Oke. Om Swastiastu, akhirnya Om Swastiastu. Bapak Wayan Koster. Yang kira Bapak nggak mau datang ke sini loh, Pak. Bukan nggak mau, tergantung waktu. Oh, waktu. Kalau ada Iya, waktu, iya. saya suka. Iya. Ya. Dan uniknya, Pak, Ya. waktu dia ngechat Bapak nih, kan, pas Tiang lagi minum nih, kan, Pak. Oh gitu. Ya. Minum arak sendiri di rumah. Kan? Oh ya. Biasa kan Tiang di rumah itu kalau pas jam-jam menjelang malam, jam 7-8 nih, kan, Oh. isi dah dikit arak. Gitu. Ya. Pas lagi isi, siapa undang podcast saya? Coba chat Pak Wayan Koster. Gitu. Hmm. Loh, kok dibalas gitu? Langsung Tiang kirimin foto Bapak kalau gitu kan. Iya. Wah, ini sepertinya kalau ngundang Pak Koster emang harus minum arak dulu nih. Salah satu. Salah satunya. Nah, Pak, Kesukaan Tiang soalnya. sudah sediakan nih, Pak. Iya. Nah, kopi, Iya. sloki. Nah, niki arak juga Bapak sudah bawa ke sini. Iya. Nah, sebenarnya yang Pak maksud nih Kak, dulu kopi, arak itu gimana nih Kak, Pak? Niki teknisnya gimana niki? Jadi teknisnya itu Ini Kopinya- kopinya dicampur ke sloki atau ke bisa langsung. Oh, bisa langsung. Bisa dengan sloki supaya takarannya ketahuan. Oh. Apakah setengah sloki atau bagusnya kalau arak ini ke setengah atau satu sloki? tergantung suka orang. Oh, gitu. Ya maksimum satu sloki. Kalau saya setengah sloki. Oh, setengah sloki. Iya. Setengah sloki. Ya. Terus dituangkan ke kopinya. Tuangkan. Ya. Tuangkan. Dan bagusnya kopinya itu harus sedang panas. Oh, pas lagi panas-panasnya nih ya. Kang ya. Supaya interaksi miksologi antara kopi dengan arak itu bagus, dan syaratnya kopinya harus tanpa gula. Tanpa gula. Kopi tanpa gula, dan kopinya harus kopi alam itu bruk. Ya. Oh, kopi. Bukan Nescafe. Oh, gitu. Iya, Ya. Berarti Ya. berarti kita minum kopi itu yang bercampur arak itu berarti maksudnya. Iya. Ini udah dikasih arak nih. Berarti aroma kopinya jadi ke arak-arakan nih Pak. Aroma dan tes anunya. Tes rasanya. Rasanya enak dia. Oh, Plus khasiatnya. khasiatnya. Jadi kalau hanya kopi minum itu asam lambung bisa naik. Kalau kalau hanya kopi orang aja. nggak kuat, ya kalau orang nggak kuat, dia akan membuat asam lambung naik. Tapi kalau dikasih arak, dia jadi netral. Oh. Dia jadi netral. Netral, bahaya yang terkandung dalam kopi itu netral jadinya gitu. Bukan. Jadi yang sudah pasti asam lambung tidak naik. Oh. Kalau sudah dikasih arak dia. Saya mencoba sendiri. Saya riset sendiri. Objek risetnya diri saya sendiri. Gitu. Saya tester untuk urusan ini. Siap. Jadi asam lambung tidak naik, dan yang berikut adalah dia juga menurunkan, menstabilkan kolesterol. Oh. Ya. Berikutnya adalah kita menjadi lebih fit. Lebih fit. Ya. Bro, Pak, Oke. boleh sambil merokok ya, Pak? Boleh, silakan. Serius, Pak? Serius. Saya kan juga perokok dulu. Oh, dulu Pak perokok berat ya? Yang Perokok lihat berat dulu. dari kecil merokok. Oh. Dari Diabian waktu umur sekolah SD merokok, rokok pelintiran daun jagung itu. Iya. Ya, Makanya jagung. Tiang kaget, Tiang dengar dari teman Pak Koster masih ngerokok. Wah, kok bisa gitu? Ya berhentinya Desember 2017. Oh, pas jadi gubernurnya itu ya? Belum, baru rekomendasi, sosialisasi waktu itu ya. Saya pikir saya harus sehat. Jadi kok bisa Pak berhenti ngerokok Pak? Niat atau emang sakit? Niat. Jadi berhenti dan tidak
ada keinginan untuk balik lagi, tapi tidak anti rokok. Itu sulit loh itu Pak. Iya. Asung Karo bisa. Udah hidup Ya. tuh exhaustnya? Udah ya? Udah. Ya. Ini bebas ini Pak? Iya. Kita ngobrol bebas apa aja boleh tanya Pak? Oh ya? silakan. Ya. Yang kira itu sama Pak Koster tuh, nggak boleh nanya ini, nggak boleh nanya itu. Boleh gitu. apa Boleh aja, boleh bebas. Karena di mata publik di Bali kan Pak Koster anti kritik. Pak Koster gini gitu. Enggak sebenarnya Pak ya? Enggak. Berarti bebas ya Pak? Iya. Oke. Yang penting tidak masuk ke wilayah personal keluarga. Oke, Ya. siap Pak. Sepanjang untuk kebijakan itu bagus. Ya. Ini Pak Koster kan terkenal kebijakan Bapak ini kontroversi dari dulu Pak. Terutama yang amati pada saat pandemi dulu. Iya. Bapak dibilang gubernur imbauan gitu. Iya. Karena dikit-dikit imbauan. Betul. Mereka menganggap, netizen banyak menganggap bahwa Pak Koster kurang membela rakyat Bali waktu itu gitu. Hanya bisa mengeluarkan imbauan gitu. Ya. Nah, gimana tanggapan Bapak, Pak? Himbauan gubernur Iya. itu tindak lanjut dari surat edaran dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Oke. Ya, dari Menteri Kesehatan, dari Menko Maritim. Ya. Itu dasar kebijakannya. Iya. Kemudian untuk lokal Bali, kalau kita mau cepat pengendalian dari pandemi COVID-19, maka kita nggak ada pilihan lain, itu kita harus mengeluarkan kebijakan yang membatasi gerak aktivitas masyarakat, supaya penularannya itu tidak banyak dan risiko terhadap kesehatan masyarakat itu tidak meningkat. Ini harus dilakukan. Nggak ada pilihan lain. Kalau itu saya biarkan bebas, saya sudah menghitung itu kita bisa COVID itu pulihnya akan lama. Target saya itu 2 tahun sejak COVID muncul 10 Maret 2020, 2022 bulan Maret harus berakhir. Harus berakhir. Sehingga pemulihan pariwisata dan aktivitas perekonomian bisa bangkit kembali. Kalau COVID-nya tidak terkendali, tiap hari kita promosi pariwisata supaya datang ke Bali, orang nggak akan mau karena negaranya melarang. Negaranya melarang. Jadi mau bagaimana promosi kalau negaranya masih memberlakukan pengetatan perjalanan, percuma. Maka pilihannya adalah kita buat Bali ini nyaman, aman dari penularan COVID-19. Karena itu harus dilakukan kebijakan pengetatan dengan PPKM. Dan saya lakukan betul itu dengan segala risiko, walaupun ada yang membuli. Tapi nomor satu yang saya jaga itu adalah jangan sampai masyarakat makin banyak tertular COVID, dan itu akan membuat kesehatan masyarakat itu akan sangat parah nantinya. Jadi rumah sakit ada kapasitasnya, tenaga kesehatan kita ada terbatasnya. Jadi ini harus terkelola dengan baik dan memastikan ini step by step itu harus berjalan dengan baik dan mengarah kepada supaya pandemi ini bisa diakhiri gitu. Iya. Berarti Pak memang dilema dulu ya, artinya satu sisi ingin memang benar-benar begini, tapi satu sisi pemerintah pusat menyuruh begini gitu Pak. Iya, tidak disuruh pun kita punya kepentingan untuk menyelamatkan masyarakat, membuat masyarakat itu sehat. Kalau saya biarkan pada saat itu situasinya parah, kita lebih parah dan saya kira akan menjadi lebih lama pulihnya. Jadi itulah sebabnya ya tugas pemerintah yang membuat kebijakan dengan surat edaran, dengan peraturan gubernur dan dengan himbauan itu. Jadi itu harus dilakukan, nggak ada pilihan lain. Kalau saya biarkan itu kan tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah, itu kan tidak berjalan. Apa dampaknya kalau melawan kebijakan pusat tuh Pak? Misalnya kan dulu dianggap Pak nih, ada kebijakan begini Pak, tinggal ngikut-ngikut aja gitu. Kalau melawan misalnya? Nggak ada relevansi melawan. Maksudnya karena ini melawan kebutuhan. Itu begini, instruksinya dari pusat begini Pak, kemudian nggak menjalani itu, tetap gitu. Tuh kalau risikonya nanti COVID-nya naik, risiko berarti Pak. COVID-nya naik angkanya, yang masuk rumah sakit makin tinggi, yang meninggal makin banyak. Itu kan tanggung jawab pemimpin.
Iya. Nggak ada pilihan lain. Karena datanya itu saya lihat D per D, hari per hari, saya duduk bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam untuk memonitor perkembangan setiap hari. Udah itu merumuskan kebijakan, sehingga kebijakan itu betul-betul matang dan pas itu. Oke. Saya punya pola sendiri untuk menangani pandemi COVID-19 di Bali. Berarti netizen menganggap Bapak hanya meneruskan instruksi pusat itu memang enggak ya. Bukan. Ya itu sebagai dasar aja. Tapi yang paling penting sebenarnya itu kebutuhan untuk melindungi Bali. Melindungi masyarakat Bali dari penularan COVID-19. Sebab kalau tidak demikian, makin banyak yang tertular, kemudian ada yang sampai sakit, masuk rumah sakit, dan kalau dia punya penyakit komorbid, dia bisa berisiko meninggal. Dan varian COVID ini kan berkembang terus. Waktu varian Delta berkembang 2021, itu korbannya besar. Satu hari bisa mencapai 70 orang setiap hari. Dan rumah sakit sampai penuh, tempat karantina penuh. Jadi harus cepat diatasi dalam hitungan waktu. Manajemennya ini harus bisa dikelola dengan baik. Asungkara bisa. Setelah stabil angkanya, dan saya punya keyakinan secara niskala bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir pada Maret 2022, waktunya 2 tahun, maka 7 Maret 2022 saya langsung memberlakukan kebijakan masuknya wisatawan mancanegara tanpa karantina. Itu satu-satunya gubernur yang mengeluarkan itu, dan mendapat sorotan secara nasional maupun internasional karena dinilai terlalu cepat. Ketika saya mengeluarkan kebijakan ini melalui rapat yang dipimpin oleh Pak Menko, Pak Mendagri, Pak Menkes, Pak Menteri Perhubungan, saya yang menyatakan saya yakin ini bisa jalan. Sampai saya ditanya oleh Pak Menteri, bagaimana kalau naik Pak? Saya yakin tidak naik. Bagaimana kalau nanti risikonya memburuk? Saya yang tanggung jawab. Dan kemudian saya berlakukan itu 7 Maret. Lantas setiap hari saya amati. Tiap hari ternyata yang positif tidak nambah, yang masuk rumah sakit tidak nambah. Dalam 2 minggu, dalam 1 bulan, seterusnya sampai Desember 2022. Nah, karena masyarakat luar sudah melihat Bali itu nyaman, tidak naik kasusnya, tanpa karantina, itu makin banyak yang datang. Januari 2022 yang datang wisatawan itu hanya 500. Februarinya hanya 700. Maretnya hanya 1000. April mulai merangkak menjadi 2000, 3.000, 5.000, 10.000, sehingga akhirnya tutup tahun 2022 2,1 juta. Di atas target. Dengan adanya wisatawan masuk, itu ekonomi Bali kan mulai gerak dia. Hotel mulai hidup, restoran mulai hidup, UMKM mulai hidup, travel mulai hidup, kan semuanya jadi gerak dia. Sehingga ekonomi Bali langsung tumbuh dari 2020 minus, kontraksinya itu minus year on year-nya minus 9,31%. Kemudian 2021 itu berubah sedikit, yaitu positif 1,47%. Kemudian 2022 positif 4,84%. Dan awal 2023 triwulan 1 5,3%. 5,4%. Sudah di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Iya, langsung membaik. Dan sekarang para pelaku usaha pariwisata udah merasakan ternyata Pak Gubernur dulu benar melakukan pengetatan, sehingga COVID-nya terkelola dengan baik, dan ekonomi Bali, pariwisata Bali itu pulih, dan sekarang melebihi target sudah tahun 2023 ini. Targetnya sampai Desember 2023 4,5 juta. Sekarang sampai akhir Oktober sudah 4,4 juta. Desember saya perkirakan itu akan menjadi 5,5 juta.
Ya. Pertumbuhannya dari bulan Juli 2023 sampai sekarang rata-rata itu wisatawan mancanegara 17.500 per hari rata-rata. Nah, wisatawan domestiknya 13 sampai 15.000 per hari. Situasi normal 2019 sebelum pandemi COVID-19, wisatawan mancanegara yang datang ke Bali itu mohon maaf, rata-rata sebelum Covid 17.500. Sekarang ini sudah 18 sampai 19.000 per hari. Oke. Yang domestik itu rata-rata dulu situasi normal 29.000, sekarang sudah di antara 15 sampai 16.000. Sudah pulih dia. Bahkan untuk wisatawan mancanegara sudah di atas situasi normalnya. Ini Cina belum masuk. Cina belum ya? Cina belum masuk banyak. Kenapa belum masuk? 2000 karena kebijakan negaranya. 2019 total wisatawan mancanegara kita itu 6,3 juta. Kemudian yang dari Australia 1,3 juta, dari Cina 1,2 juta. Sekarang yang datang 2023 ini paling banyak dari Australia. Okay. Cina baru masuk sekitar 200 ribuan. Berarti 1 juta belum. Tapi angkanya sudah mendekati 6,3. Sekarang kalau akhir tahun Desember 5,5 itu Cina belum masuk. Kalau Cina sudah masuk itu akan melebihi situasi normalnya jauh. Dan ekonominya udah membaik. Jadi artinya ada perubahan sumber kedatangan wisatawan mancanegara. Sekarang yang nomor 2 tuh India. Kemudian Eropa itu. Cina belum, karena Cina juga sedang melakukan pengetatan recovery untuk ekonomi dalam negerinya. Gitu. Oke Pak. Ya. Ini Tiang banyak punya pertanyaan ya Pak. Ya. Silakan. Karena Pak Koster pokoknya saya heran sebenarnya. Saya ngobrol-ngobrol dengan pejabat politisi itu dibilang sebenarnya Pak Koster ini bagus program. Tapi kok terus di mata netizen di Bali itu banyak sekali yang bully gitu Pak. Dia nggak ngerti nih Pak. Gimana Pak melihat itu Pak, fenomena itu di Bali ini? Saya kira visi Nangun Sat Kita Lo ke Bali itu kan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Isinya alam ini kan macam-macam. Manusia dengan berbagai karakter, dengan berbagai pandangannya, dengan berbagai latar belakangnya itu punya cara sendiri untuk berbeda. Menurut saya itu sesuatu yang wajar. Karena pro kontra itu. Ya wajar. Jadi justru saya berpendapat kalau satu kebijakan itu 100% berpendapat setuju, itu diragukan. Ya, kesempurnaannya. Jadi harus buka ruang ada yang berbeda pendapat supaya kita bisa melihat dengan lebih dalam antara yang positif dengan yang negatif. Kalau positif semua itu biasa. Tapi kalau ada yang negatif, apa yang kurang? Berarti itu adalah sumber masukan untuk melakukan pembenahan, menyempurnakan satu kebijakan. Oleh karena itu, kalau ada yang mengkritik saya di media sosial, saya tidak pernah berkomentar. Saya mendengarkan dan saya mencatat hampir setiap hari, baik melalui media sosial maupun juga media mainstream, koran. Saya tiap hari baca. Apa ininya saya catat, dan apa yang harus ditindaklanjuti melalui dinas terkait. Kalau saya harus mengambil tindakan, saya melakukan tindakan. Kalau harus dikelirkan, ya dikelirkan. Gitu. Jadi alam beserta isinya itu harus dimaknai bahwa semua punya ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Sekarang tinggal kita memilah-milah sebagai pemegang kebijakan, pengambil kebijakan. Kalau baik cocok dengan visi yang akan dijalankan dengan program-programnya yang sudah dirancang ini, ya kita pakai. Kalau enggak, ya kita simpan. Udah. Jadi sederhana menurut saya. Nggak perlu sakit hati, masuk Berarti Pak nggak pernah baper Pak? Dengan bulian netizen. Enggak. Saya malah
senang. Senang. Oh iya, ini berarti ada yang beda. Oh gitu. Kalau ada yang beda, kita harus mikir apanya yang kurang. Oh ya, berarti apakah di konsep yang salah atau pada tataran pelaksanaan atau ada yang bilang komunikasi publiknya, Pak. Itu yang utama saya lihat. Setelah gimana itu, Pak? Saya mendapat masukan juga dari orang-orang di Jakarta yang berkunjung ke Bali, bahwa semuanya itu mengatakan sesungguhnya kebijakan Gubernur Bali itu luar biasa, sangat bagus. Cuman kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Karena Pak nggak mau datang ke sini dari dulu, Pak. Iya, karena belum diundang juga, gitu kan. Iya. Terus kan itu berarti ini komunikasi dengan masyarakatnya kurang. Harusnya kan ini dilakukan oleh kehumasan, komunikasi. Karena tidak mungkin saya setiap saat berbicara gitu, nanti waktu saya akan terganggu untuk kebijakan-kebijakan yang strategis. Jadi saya tampung, saya senang, saya berterima kasih. Pak dibilang gini juga Pak sama netizen, kan nanti akan menjembatani netizen nanti Bali aja Pak. Betul, bagus lah. Pak Koster kebijakannya kebanyakan diatur sama istrinya gitu, Ibu Putri gitu, gimana itu Pak? Begini, satu kebijakan saya sebagai gubernur nih melaksanakan kebijakan dengan visi Nangun Satketi Lokal Bali. Untuk menjalankan visi ini itu ada 22 misi dan regulasinya disiapkan, yaitu terakhir sampai saya mengakhiri periode pertama itu ada 25 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur yang berkaitan dengan penguatan dan pemajuan untengnya alam, manusia dan kebudayaan Bali. Ada desa adat, ada budaya, ada produk lokal, ada soal lingkungan, ada infrastruktur semua. Kan secara umum bagus. Tingkat kepuasan publik setiap tahun saya survei itu di atas 80. Di atas 80. Terakhir bulan Juni lalu saya survei kepuasan publik hampir 83%. Terkait kebijakan. Semuanya penggunaan aksara Bali, ndak Bali, busana adat Bali, karena semenjak kepemimpinan Bapak, kebalian kita bangkit. Dari aksara arah gitu kan. Sekarang gini aja, satu produk kebijakan bagus, hasilnya bagus, mendapat respon dari masyarakat dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat bagus, dia pasti juga sedikit banyak ada peran istri. Berarti kebijakan Bapak juga banyak dipengaruhi oleh istri Bapak? Masukan dari istri saya bagus-bagus. Misalnya pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu betul-betul istri saya itu memberikan dorongan yang kuat sekali. Sampah nggak bisa ditumpuk di satu tempat. Sampah harus diselesaikan di sumbernya, di rumah tangga. Jangan dibebankan kepada pemerintah. Harus diselesaikan secara bersama-sama. Itu kuat. Dari situ saya muncul inspirasi membuat Pergub 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Soal plastik juga, soal penggunaan produk lokal juga, penggunaan endek, songket, produk-produk lokal banyak. Itu istri saya sangat tajam pikirannya untuk penggunaan produk ini. Jadi jangan sampai garam. Soal garam lokal Bali. Itu memulai istri saya yang kunjung-kunjung ke Amet, Kukusambe, ke Tejo Kule. Dia ngasih masukan dari lapangan, beli. Ini garam lokal kita nggak bisa masuk ke supermarket, nggak bisa masuk ke pasar modern. Ini kita harus lindungi mereka. Masa garamnya bagus sampai masuk hotel, ekspor keluar, tapi nggak boleh masuk ke pasar modern. Jagain ini supaya dia bisa berdaya. Saya buatkan surat edaran itu. Jadi hal-hal positif. Jadi istri saya itu partner diskusi. Berarti beruntung Pak punya istri. Beruntung sekali. Istri saya di samping dia
berani, wawasannya ada, wawasannya luas, pengalamannya ada. Jadi itu yang disampaikan. Tapi saya menyaring-nyaring juga. Kalau baik dipakai. Berarti nggak semua. Apapun kemauan istri diikuti gitu. Enggak, yang baik saya pakai, yang enggak ya enggak gitu. Ini juga viral, kalau ini Pak. Bisa gitu loh. Ya. Ini viral dulu Pak. Ya. Setiap acaranya Pak Koster ini tidak boleh ada MC wanita. Ini sempat heboh dulu. Gimana itu sebenarnya Pak? Ini benar itu Pak ya? Enggak gimana benar. Itu gimana itu? Jadi MC-nya di protokol Provinsi Bali ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kebanyakan laki-laki. Dan mereka bertugas bergantian. Kadang laki, kadang perempuan. Itu selalu ada di acara-acara. Berarti tidak benar itu? Tidak benar. Tidak boleh ada MC wanita? Bohong. Itu terlalu berlebihan ngomongnya itu. Bisa aja dicek. Siapa tuh MC yang terkenal itu kan bilang dulu, saya dulu dibatalin gara-gara ditunjuk. Gimana itu Pak? Bohong itu Pak? Bohong. Gimana itu sebenarnya cerita Jadi kita nggak tahu menau siapa MC-nya. Tiba-tiba dia katanya membatalin, siapa yang membatalin? Benar, karena Ibu Putri yang mengekang. Nggak ada. Karena itu bukan acara kita. Oh gitu. Acaranya itu adalah acara dari Kementerian Koordinator Maritim, Menko Maritim. Dia yang mengatur acaranya semua. Saya diundang dalam posisi hadir. Cuma saya nggak enak nyebut di sini. Ada sesuatu yang sengaja dirancang untuk membuat situasi begitu. Oh gitu. Ya, tahu saya. Siapa di baliknya saya tahu. Urusan politik lah. Urusan politik. Dengan cara begitu saya sabar aja. Nggak ada masalah. Banyak sekali berarti yang di pelintir di muncul di viral tuh Pak ya. Ada pelintiran, ada fitnah. Ada juga karena dia murni nggak tahu. Nggak ada masalah. Berarti Pak sudah paham lah itu ya. Ini orang nggak tahu, ini orang memang sengaja. Ini pesanan dari politik, dari lawan politik. Tahu dah. Kalau Pak Koster melihat Jak Bali dari dulu gimana sih Pak? Benci nggak Pak sama itu yang Pak? Enggak. Karena buat saya itu pembanding. Jadi saya sudah sejak awal, karena saya di DPR itu 3 periode, tidak mungkin sesuatu gagasan ide bisa sampai ke publik tanpa media. Media ini dulu media mainstream. Nah sekarang ada media sosial, ada podcast. Menurut saya ini yang harus dimaksimalkan. Cuman menurut saya tim saya kurang maksimal. Karena saya terlalu sibuk, setiap hari sudah harus ngurusin kebijakan, bagaimana implementasinya. Kurang waktu banyak saya untuk ngobrol langsung. Harusnya ada tim komunikasi yang kuat yang untuk bisa mengkomunikasikan kepada publik. Ini yang kurang. Sehingga misleading yang banyak. Dulu jujur Pak, yang agak kesel dengan tim Bapak misalnya ada salah satu lah yang membuat gini, terus di jalan terus sempat dicegat itu gitu. Itu menurut saya agak arogan sedikit caranya. Saya kira nggak boleh begitu. Nggak boleh gitu. Iya. Kita butuh. Berarti semua. Di luar kontrol Pak itu yang gitu. Iya, ada juga inisiatif gitu. Jangan begitu, nggak boleh gitu. Jadi aja, jalanin aja. Karena saya butuh. Kalau menerima pujian, kehormatan, kebaikan segala macam, itu biasa. Tapi kalau kita ada yang berpendapat berbeda, mengkritik segala macam, memfitnah, buat saya itu suatu hal yang harus diterima dengan baik, dengan lapang juga. Mungkin itu yang benar. Saya yang kurang, maka ini bagian daripada proses evaluasi penyempurnaan kebijakan. Dan mungkin juga dalam banyak hal saya itu melatih kesabaran, memperkuat mental. Kalau orang menyanjung itu bukan melatih kesabaran. Ada maunya mungkin itu bisa membuat kita masuk jurang. Menyanjung, memuji apa segala macam. Itu menurut saya enggak. Justru yang kita lihat secara cermat,
bagaimana kalau dia galak, bagaimana kalau dia kritis. Kan sebodoh-bodohnya orang, sekeras-kerasnya orang pasti juga ada niatannya. Kecuali memang sudah dirancang sedemikian rupa sebagai lawan politik, ya apapun juga, jangankan yang nggak baik, yang baik pun dikatakan nggak baik, itu soal lain, itu background politik nggak ada masalah, itu normal-normal saja. Forum Bali bebas bicara apa saja di Renon, kenapa Pak ditiadakan, Pak? Saya kira setiap kepemimpinan ada gaya komunikasinya. Tapi yang penting menurut saya adalah apa yang didapat dari komunikasi itu kita tindak lanjuti dengan satu itu kebijakan. Substansinya kan gitu ya. Nah, cara untuk mendapatkan aspirasi masyarakat bisa menggunakan jalur struktur yang ada, melalui media. Jujur saya paling banyak masuk melalui media. Karena zaman sudah beda, Pak ya. Jadi saya setiap hari pagi belum mulai aktivitas sambil minum kopi begini, itu koran saya baca habis. Semua koran saya baca habis. Semua koran saya baca habis. Berarti Pak lebih ke baca koran daripada melihat fenomena di media sosial gitu ya? Media sosial juga. Iya, semua. Termasuk yang keras-keras. Justru yang keras-keras yang saya cari. Oh gitu, Jak Bali termasuk? Iya, Jak Bali, ada juga yang lain yang ngomongnya ngalor ngidul itu gitu. Ada juga. Tapi kan itu. Ya, supaya ini ada pendapat yang imbang. Kalau baik-baik aja, jangan-jangan yang mengatakan baik itu salah juga. Kan lebih bagus yang kritis, yang galak. Itu vitamin buat saya, energi buat saya. Maka saya ikuti media sosial itu. Ada yang mengatakan nggak usah ini. Cuma saja kita harus menjaga diri. Betul. Membaca itu harus dengan kematangan. Tidak perlu reaksioner. Betul. Jadi baca aja, dicerna. Oh dia begini, dia begini. Saya baca itu. Nah, ini perlu diperbaiki di sini, ini perlu di sini. Nah, yang penting buat saya ini ya perlu saya sampaikan ya. Setiap saya membaca dari media cetak maupun media online, media sosial, itu saya selalu langsung perintahkan kepada kepala dinas yang terkait untuk mengecek. Kalau ternyata ada yang jembatan ini udah lama nggak diurus, jalan itu udah bertahun-tahun rusak, nggak ada yang ngurus, ininya nggak beres. Itu saya langsung cek lapangan, turun, apa yang harus dilakukan gitu. Atau ada janji saya yang belum saya penuhi dulu waktu Pilgub. Saya dapat kan harus diingatkan. Kan mungkin nggak ketemu langsung sama saya, dia ngomong di media. Jadi saya terima kasih betul karena saya dapat dari situ. Bahkan jujur saja, saya paling banyak mendapat masukan melalui media baik cetak, media online dan media sosial. Paling banyak. Selain juga dari struktur pemerintahan, struktur partai. Tapi paling banyak dari media. Yang paling hidup itu dari media. Saya paling banyak mendapat pikiran dari situ yang menginspirasi untuk melakukan perbaikan kebijakan gitu. Nah, ini kan sering dan ini rahasia umum di Bali kan, hubungan Pak Koster dengan Giri Praste ini kan. Nah, gimana sih itu, Pak? Ini kader partai semua. Saya ketua partai di Bali. Yang lain ketua DPC Kabupaten Kota Sebali, termasuk Pak Giri ketua DPC. Saya gubernur, beliau bupati. Gitu. Sebagai pemerintahan diatur dengan undang-undang. Sebagai kader partai ada aturan, ada ADART dan ada kebijakan. Jadi saya mengelola partai ini tidak mengekang orang untuk berbicara, berperilaku, tapi supaya yang dilakukan, yang disampaikan itu sesuai dengan kebijakan di partai, sesuai dengan arahan ADART rumah tangga partai. Mesti begitu, tertib. Selalu saya kumandangkan itu, saya sampaikan kepada semua kader. Tapi namanya orang
beda-beda pendapat itu wajar aja. Saya tidak akan menegur kalau itu belum waktunya ditegur. Saya tidak akan melarang kalau belum waktunya itu dilarang. Jadi kalau setiap orang ngomong hari ini ngomong dia kita larang, tiap hari kita bisa mengeluarkan larangan. Nah, itu ada momen yang tepat, pada saat apa, dalam kondisi apa kita harus menyampaikannya. Karena bagaimanapun saya pimpinan di partai sebagai ketua DPD, beliau adalah kader partai ketua DPC. Jadi itu harus menjaga etika kepartaian dan etika publik. Itu aja. Penyebabnya hubungan Bapak tidak bagus dengan Giri Prasa apa Pak? Saya kira nggak ada sebab. Nggak ada sebab. Menurut Bapak bagus. Saya biasa aja. Tapi di mata publik, wah Giri Prasa sing cocok ajak Koster gitu. Ya opini publik gitu. Iya. Tapi realitanya biasa. Padahal saya ngopi biasa aja sama beliau berdua, menyikapi hal-hal yang ada di masyarakat. Namanya dinamika politik. PD Perjuangan kan partai besar yang kuat, yang saya kira ada juga pihak luar untuk mengadu domba ke dalam. Jadi saya sangat berhati-hati. Sengaja memecah. Dan saya pastikan saya tidak akan bisa dipecah. Apapun upaya orang dari lawan politik, dari partai politik lain yang berupaya mengadu domba saya dengan yang lain, memecah belah di internal partai, tidak akan bisa. Saya pastikan. Saya sudah cukup lama di partai, di politik, sudah tahu dinamika politik. Karena menurut pengamatan orang-orang politik itu, kalau nanti Koster sama Giri pasti saya ada lawan. Tapi masalahnya Giri Prasa mau nggak jadi wakil gitu. Pasti dia nggak mau nih gitu. Kalau soal wakil apapun juga, ini kan ada kewenangan partai di pusat. Oh, bukan Bapak yang menentukan? Bukan. Berproses lewat DPC, lewat DPD, terakhir ke DPP. Dan tentu saja yang paling punya kewenangan adalah Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang punya hak prerogatif. Namanya setiap momen politik di internal, ada yang ingin jadi gubernur, ada yang ingin jadi wakil gubernur, ada yang ingin jadi bupati, ada yang ingin jadi wakil bupati. Itu wajar aja. Sah-sah saja. Iya, orang berpolitik di partai pasti ingin tempat lah. Itu ingin itu pasti. Ya kalau enggak untuk apa jadi pengurus partai kan begitu. Sekarang bagaimana prosesnya, bagaimana kebijakan partainya, ya kita ikutin aja. Itu. Tapi untuk Bali yang saya perlu sampaikan bahwa tidak hanya untuk Bali, bahkan walaupun keputusan itu nanti sekarang belum mengikuti proses, rekomendasinya akan keluar nanti menjelang pilkada, kewenangan penuh ada di DPP, tapi kan ada kebijakan yang sudah berjalan dan diterapkan dalam waktu setiap pilkada. Arahannya setiap kepala daerah itu diberikan prioritas 2 periode. Oh. Itu 2 periode. Berarti Pak optimis mendapatkan rekomendasi untuk 2 periode ya? Sebentar dulu, bukan soal optimis tidak optimis. Oh gitu. Di Indonesia berlaku begitu karena Ibu Mega, Ketua Umum PD Perjuangan berpandangan kalau hanya 1 periode itu tidak akan tuntas menjalankan kebijakannya. Harus tuntas 2 periode. Kecuali ada masalah. Berarti sekarang menurut Bapak ada masalah atau belum? Nah, sekarang kita lihat Bali. Bupati Tabanan Eka Sanjaya 2 periode. Putu Arte Kembang Jembrana 2 periode. Iya. Di Bangli Made Gianyar Sedanarte 2 periode. Di Klungkung Chandra 2 periode. Terus di Badung Pak Giri Suwiasa 2 periode. Di Denpasar Jaya Negara Raimantra Jaya Negara dulu 2 periode. Semuanya 2 periode. Bahkan Raya Mantra, mohon maaf, bukan kader. Bukan 2 periode lagi, 2,5 periode. 2,5 kan? Dikasih. Saya bukan kader aja, saya ketua partai. Sebagai ketua partai, suara partai naik, jumlah kursi naik. DPR RI dari 4 kursi 2014, 2019 naik menjadi 6.
DPRD Provinsi dari 24 kursi 2014 naik menjadi 33 kursi 2019. DPRD Kabupaten dari 150 kursi sebali menjadi 177 kursi. Pilpres saya pimpin 2 kali Pak Jokowi, 2014 71%, 2019 91,68%. Sebagai gubernur saya ada hasil. Di mana letak persoalan yang menyebabkan tidak 2 periode, tidak direkomendasikan gitulah. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya. Misalnya, nah sekarang target di Pilpres ini kan tiang simak Pak Koster menyebut target Ganjar Mahfud 95. Betul. Banyak dianggap oleh kalangan politisi. Target apa itu tidak realistis, tidak mungkin karena euforia Prabowo Gibran ini disambut cukup positif, termasuk di Bali gitu. Nah, dengan kondisi itu, apakah target Bapak itu tidak terlalu tinggi itu atau gimana Pak? Begini, ada hitung-hitungannya ya? Menentukan target ada kronologisnya. Oh, gimana? Ada historisnya. Nah, gimana itu? 2014 saya anggota DPR. Oke. Ketua tim pemenangan Pak Jokowi. 71%. Oke, siap. 2019 saya ketua partai, ketua DPD. Waktu 2014 saya bukan ketua partai dan bukan gubernur. 2019 saya ketua DPD dan saya gubernur. Pak Jokowi 91,68%. Itu kan karena Jokowi efek. Oh ya. Sekarang Jokowi sudah lawan PDI, gimana ini Pak? Tidak juga sepenuhnya begitu, Linier. Bukan ya. Jokowi efek itu? Iya, tidak. Ya. Suara partai pada saat itu 54,3%. Pemilu 2019 suara partai. Pak Jokowi Maruf Amin dapat 91,68%. Saya mengamati partai sekarang lebih solid. Oh, lebih solid ya. PD Perjuangan sekarang lebih solid. Target perolehan suara dan kursi 2024 pemilu serentak itu saya pastikan naik. Saya pastikan naik. Nah, kita udah punya. Meskipun di media sosial banyak yang menyebut 2024 no banteng gitu. Oh ya, ada opini begitu, tapi yang kan militan politik, militan banteng kan lebih banyak dari itu. Iya. Ya, nah, siap. Dari modal suara partai saja itu saya kira 60% plus partai pengusung. Ya, itu lebih dari 60%. Nah, maka saya berani memasang target 95%. Ini spirit untuk kita bekerja ekstra keras. Bukan kerja keras lagi, ekstra keras. Yang harus saya gerakkan dengan organisasi partai, baik di PD Perjuangan juga partai pengusung Hanura, Perindo dan P3. Itu harus. Kalau kita bikin target kecil, maka nanti malas kerja. Malas kerja. Ini adalah spirit. Iya. Tentu dengan spirit ini akan dilakukan kerja dengan lebih serius, bergotong royong, melakukan sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dan saya kira masyarakat pun bisa melihat di antara 3 pasangan calon yang ada ini. Dan saya berkeyakinan Ganjar Mahfud itu respon di Balinya juga cukup tinggi. Nah, soal apakah nanti kemudian 95 pencapaiannya Asungkara atau di bawah itu, ya itu kan tidak bisa dipastikan sekarang. Semua harus bekerja dulu. Jangan dulu kita menyerah tanpa kita bertanding lebih dulu. Iya, menurut saya itu gitu. Kan ini pertempuran yang harus kita jalankan secara kolektif. Apakah ini target Pak sendiri atau memang target Bu Mega? Pak Koster, saya minta 95%. Tim pemenangan pusat. Ya. Menargetkan bahkan segitu. 97. Bapak ditarget 97. 97 ya. Saya minta udah 95. Apakah misalnya Pak tidak bisa mencapai target tertentu, saya minta target segini, kalau tidak bisa mungkin rekomendasinya tidak 2 periode gitu. Ada hitung-hitung gitu? Nggak ada. Karena dihitung secara keseluruhan. Gitu. Saya kira
sekarang kan masih dinamis nih. Saya masih memantau perkembangan lapangannya. Dengan Eru gonjang ganjing di pusat ini, Gibran tiba-tiba masuk jadi wakil. Itu konflik Jokowi Mega itu Pak Koster gimana tanggapannya Pak? Saya kira saya tidak perlu terlalu tajam masuk ke situ. Tapi bahwa siap. Pak Jokowi, Gibran, Mas Gibran dan Mas Kaisang itu ngambil pilihan politik lain, itu kan hak beliau, hak politik beliau. Hubungan Pak dengan Jokowi ikut clash juga? Enggak, karena belum pernah ketemu lagi. Oh, belum pernah ketemu lagi. Iya. Waktu gubernur ketemu normal-normal aja. Ya. Waktu PKB kemarin kenapa Megawati Pak? Nah ini ramai dulu Pak. Kenapa Megawati? Kenapa Jokowi? Apa karena ini efek dari hubungan Jokowi dengan Megawati? Oh tidak, sama sekali. Waktu itu nggak ada hubungannya? Waktu itu kan nggak ada dinamika apa-apa. Saya memberi kehormatan kepada Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan, yang tidak saja Ketua Umum partai, tapi beliau juga Presiden kelima, dan saat ini beliau adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, dan juga Ketua Dewan Pengarah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau yang menugaskan saya menjadi gubernur, maka saya harus memposisikan beliau, memuliakan beliau untuk berkenan membuka Pesta Kesenian Bali. Itu keinginan Pak saya, atau keinginan Bu Mega? Enggak, keinginan saya. Keinginan murni. Ini jadi bukan Bu Mega yang minta? Enggak, saya. Iya. Keputusan saya. Bapak nggak ditegur sama Jokowi waktu itu? Enggak ada aturannya untuk negur. Oh, nggak ada aturan PKB harus dibuka presiden tuh nggak ada? Oleh menteri boleh, siapa aja. Oh gitu. Iya, itu kan terserah gubernur. Terserah gitu gubernur, mau siapa yang diundang gitu. Kan Pak Jokowi sudah 3 kali kalau nggak salah. Ya, 3 kali. Oh 3 kali buka ya. 3 kali ya. 1 kali langsung, 2 kali virtual gitu kan. Ya, itu. Ya. 2020 kan nggak ada PKB. Oh nggak ada. 2019 yang buka Pak Jokowi. 2021 virtual. 2022 virtual. Gitu. Gitu. Jadi nggak ada. Ini sama-sama menghormati supaya beliau juga merasakan bagaimana suasana pembangunan budaya di Bali dan semaraknya kehidupan masyarakat untuk mencintai budaya Bali ini. Gitu. Pak Koster kok sering sekali pakai baju merah. Apa-apa harus memperlihatkan banteng. Saya banteng PDI itu. Gimana? Kenapa gitu Pak? Apa emang sengaja atau disuruh atau memang gimana? Apa keinginan apa senang? Saya punya 3 warna. 3 warna baju? Merah, ya 3 warna baju. Merah, putih, hitam. Oke. Ya, tergantung keperluannya. Kalau saya persembahyangan, kondangan, kemana, baju putih. Oh, baju putih. Ya. Atau kadang-kadang baju hitam, paling banyak baju putih. Putih. Tapi itu, yang terlihat di media kebanyakan baju merah, Pak. Oh, yang dilihat. Nah, ya baju putih itu sangat sering saya. Tapi karena ke pura, ke tempat acara kondangan itu kan tidak menjadi perhatian orang. Bukan untuk publik. Itu kalau baju putih itu adalah kaitannya dengan kepentingan untuk misi kepentingan ke pura, sosial, spiritual, agama, itu. Kalau ada kegiatan yang kira-kira harus membangkitkan spirit daya juang, maka saya gunakan baju merah. Karena merah itu artinya berani dan memotivasi. Bukan ingin menunjukkan saya banteng, bukan gitu. Oh, kalau ada yang memposisikan itu nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Iya. Dalam hal tertentu kan perlu juga ditunjukkan itu. Iya. Justru karena Pak Ketua DPD kan harus gitu. Iya. Tapi kan merah bukan isi PDI kan. Logo kan gitu. Gitu. Sekarang ada survei. Ada survei nih. Gimana? Survei dari pusat. Apa kesukaan warna orang Bali? Karakternya orang Bali dari segi kesukaan terhadap warna yang dipakai. Apa Pak? Nomor 1 hitam. Hitam. Nomor 2 merah. Nomor 3 putih. Wih, berarti
Oh, logo Jak Bali ini, Pak. Ya, udah itu kuning, udah itu biru. Iya. Nah, itu kan anu aja. Kalau saya mau ada cara memberi spirit untuk bekerja, kan nyambung sama warna merahnya. Semangat jadinya kita. Iya. Uling Jumah bersemangat. Semangat. Apalagi ngantuk di podium. Bersemangat lagi dia. Ini Pak sering dibilang, wih Pak Koster kalau pidato pasti cek heboh gitu. Setiap pidato cek viral Pak Koster gitu. Itu semangat. Pejabat yang lain nggak bisa kayak Pak Koster kayaknya nih. Jadi kalau sudah suasana di panggung itu beda Pak, terbangun dia alami aja. Dan saya tidak pernah menyiapkan konsep. Iya. Cukup itu yang disenengin Pak. Mengalir gitu. Iya, jadi saya nggak pernah merancang apa-apa, kecuali di DPRD harus baca sambutan. Oh iya. Kalau untuk yang ini tergantung tema acara aja ya sudah ini ngomongnya begini, udah gitu. Nah, ada yang memang sampai mengatakan di media sosial, Pak Koster kok baju merah terus? Nah, apa satu punya baju ya kan? Gitu. Iya. Ada merah tapi ada juga jumlahnya merahnya itu kan 20 gitu ya. Jadi kan ganti-ganti baju bukannya itu terus yang dipakai. Yang putih juga gitu, yang itu. Ndak sekarang paling sering saya pakai ndak. Ndak paling sering. Kalau Selasa kan aturan. Tidak Selasa pun saya ndak. Baik di Bali maupun keluar Bali, saya selalu ndak. Saya ingin menunjukkan bahwa Bali punya produk khas, yaitu dari kerajinan lokal masyarakat Bali, ndak. Gitu. Nah, ini kan isu petugas partai ini cukup masif digunakan untuk menyerang Ganjar nih. Ya. Terutama Bu Mega pidatonya itu sering menegaskan bahwa Jokowi dulu petugas partai, Ganjar petugas partai. Ini kalau Pak Koster gimana Pak? Petugas partai atau petugas rakyat itu? Semua kader partai yang ditugaskan di struktur partai, di eksekutif dan di legislatif itu sesungguhnya adalah petugas partai. Apa makna dari petugas partai? Adalah kader yang ditugaskan dalam posisi tertentu untuk menjalankan agenda membangun bangsa dan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu dia. Contoh ketika saya di DPR, 3 periode di DPR, ada instruksi dari Ketua Umum untuk menolak kenaikan harga BBM. Ya kita tolak. Itu dia. Itu maksudnya. Terus begitu saya menjadi gubernur, arahannya Ibu kepada saya, Ibu Ketua Umum, Koster, kamu perkuat adat budaya di Bali. Karena itu modal pokok orang Bali, eksistensinya Bali itu kamu jaga. Buatkan regulasinya. Saya buatkan perda desa adat, saya buatkan perda tentang pemajuan kebudayaan. Itu artinya kan beliau punya orang untuk menjalankan agenda bangsa dan negara melalui perintahnya sebagai beliau sebagai Ketua Umum partai. Pengelolaan sampah berbasis sumber juga beliau punya ide. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai juga Ibu yang punya ide. Penggunaan produk lokal juga Ibu yang punya ide. Kamu buat begini untuk menghidupkan ekonomi masyarakat Bali. Ya saya laksanakan. Dalam konteks itulah namanya kader yang ditugaskan untuk menjalankan suatu amanah atau misi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi apanya yang salah dengan kata petugas partai? Nah, bagi netizen itu Pak, jadi mereka itu sebenarnya khususnya generasi milenial mereka ingin menginginkan sosok yang pokoknya membela rakyat karena kepentingan publik dan kepentingan partai ini seringkali beda ini Pak. Oh, publik maunya begini, partai maunya begini. Sementara kepala daerah yang orang partai ini malah mengikuti keinginan partai justru. Begitu Pak. Fenomenanya. Itu saya kira persepsinya yang salah. Persepsinya salah. Contoh nih, saya jadi Gubernur Bali sebagai petugas partai dari PD Perjuangan dipimpin oleh Ibu Mega. Koster, kamu perkuat budaya. Salah itu kan membela rakyat. Gunakan produk lokal. Jangan menggunakan banyak produk impor. Kan benar. Membela rakyat dia. Terus urus sampah dengan baik.
Kan urusan semua butuh kepentingan itu. Publik juga. Kepentingan publik. Jadi tidak ada yang karena tidak kepentingan publik. Seringkali kepentingan publik dan keinginan publik itu beda ya. Kebutuhan dan keinginan gitu kan. Inginnya publik begini. Dan sejauh saya menjadi gubernur 5 tahun periode pertama ini, semua arahannya Ibu Megawati Soekarno Putri itu saya jalankan dengan baik karena itu betul-betul berpihak kepada rakyat. Memberdayakan sumber daya lokal. Menurut Bapak berpihak pada rakyat gitu? Sangat. Misalnya arak ini. Kan berpihak kepada rakyat nih. Oh, ini termasuk instruksi Bu Mega juga? Bukan. Ini produk lokal. Produk lokal, oke. Iya, produk lokal. Secara umum. Nah, karena ini potensi Bali, produk lokal Bali, saya yang berinisiatif ini. Kan bermanfaat dia untuk rakyat. Garam contohnya. Garam tadinya nggak bisa masuk supermarket. Sekarang udah bisa dengan kebijakan saya. Itu kan. Menggunakan pangan. Supaya Bali ini berdaulat di bidang pangan. Arahannya beliau saya jalankan. Artinya petugas partai lebih didentikkan oleh netizen generasi milenial ini ke orang yang gampang disetir. Pokoknya yang mengendalikan adalah untuk hal yang bagus, partai, untuk kepentingan publik. Oh gitu. Iya dong. Kan pernah nggak Pak Koster menentang atau mendebat instruksi dari Bu Mega? Nggak pernah, karena baik semua. Karena untuk kepentingan publik semua. Oke. Kan tidak mungkin beliau ketua umum partai menugaskan kadernya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Misalnya untuk kepentingan partai aja. Enggak. Justru partai itu harus membawa kepentingan masyarakat. Iya. Kayak kemarin misalnya waktu U20. Oh, nah ini. Saya suruh itu instruksi Bu Mega kan? Bukan. Saya baca konstitusi, dan saya mendapat informasi kiri kanan itu berbahaya. Ya. Oh, informasi kiri kanan itu ya dari berbagai lembaga. Lah. Yang bisa dipercaya. Geopolitik kah? Jadi saya menolak kehadiran tim Israel bertanding di kejuaraan dunia U20 di Bali. Itu. Kan dibully juga. Sekarang apa yang terjadi? Situasi sana Israel dan Palestina ini hancur-hancuran kan. Sekarang orang sadar, oh ternyata saya dari dulu, karena di alinea pertama Undang-Undang 1945 di pembukanya itu, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu segala penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu poin 1. Dan yang kedua adalah Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik. Dan ada peraturan Menteri Luar Negeri tidak boleh menerima delegasi Israel dalam forum-forum resmi. Jadi udah nggak ada ruang untuk melakukan itu. Jadi saya tolak itu. Nah sekarang kan orang mulai membela Palestina kan? Iya, betul. Sekarang menurut saya karena situasi baik begitu. Kalau berani dulu waktu itu sudah sikap resmi, saya yang mengeluarkan surat resmi sebagai gubernur untuk menolak kehadiran tim Israel. Iya. Pak, Bandara Bali Utara ini kan jadi gorengan nih setiap pilgub ini Pak. Itu sekarang gimana ini nasibnya? Jadi apakah ini cuman narasi politik aja atau memang akan ada itu bandara itu Pak? Jadi begini, dulu ada wacana pembangunan Bandara Bali Utara di Kubu Tambahan. Di lahan milik Desa Adat. Seluas 370 hektar. Lahan milik Desa Adat Kubu Tambahan. Nah, ketika proses akan dibangun, kita jajagi tentang lahan ini. Ternyata lahan ini sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga luar. Lamanya itu 90 tahun. Wih, gila 90 tahun. Dan kemudian pihak yang diajak bekerja sama ini telah menjadikan hak guna di atas tanah itu dijadikan sebagai jaminan di bank. Oh, gila. Dan macet. Macet, ada bank dalam negeri dan ada lembaga keuangan di luar negeri. Yang di luar negeri ini yang berat. Perlu waktu lama sekali. Dan itu tidak mudah karena menyangkut hutang piutang dan kemampuan untuk membayar.
Sehingga diputuskan oleh pemerintah pusat tidak bisa dilaksanakan di kubu tambahan. Ini kan Bu Mega terakhir sempat statement ya, jangan gini soal Bandara Baru Udara gitu. Tanpa Ibu Mega berstatement pun, memang situasinya sudah nggak mungkin. Nggak mungkin, berarti jangan berharap lagi ada bandara. Jangan berharap. Berarti udah nggak bisa itu, nggak ada lagi. Nggak bisa, karena di utara tempat udah nggak ada. Ini pemainnya ada orang Bali, yang itu udah lah. Yang ngasih uang muka tanah ada. Beli tanah di sana, dikirakan ada bandara sana, terlanjur sudah keluar uang banyak, tahu bandara nggak jadi kan rugi dia yang keluarkan uang muka. Gitu. Ya, ini yang ribut-ribut ya nggak apa-apa, salah sendiri. Jadi ini begini, sekarang saya kaitkan soal kebutuhan bandara ke depan dan dengan aktivitas wisatawan yang datang ke Bali, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Saya sudah mencanangkan kebijakan membangun pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Karena itu ke depan pariwisata itu harus yang betul-betul memberi manfaat untuk masyarakat Bali. Apa itu pariwisata yang berkualitas? Satu, penyelenggaraannya, tata kelolanya harus bagus. SDM-nya harus bagus. Destinasi wisatanya harus bagus. Wisatawan yang berkunjung ke Bali juga wisatawan yang satu, dia menghormati norma adat, budaya, dan agama. Kemudian dia menghormati aturan hukum. Dan yang berikut adalah ya dia harus berduit. Ya. Jangan pula nanti wisatawan yang datang ke Bali uangnya cukup 1 minggu, tahu-tahu di sini 2 minggu, akhirnya terakhir kerja jadi nyawain sepeda motor, ngelatih tenis, ngelatih yoga, ngelatih nari, ngambil pekerjaan orang Bali. Kamu udah nggak bener ini. Ini harus dikendalikan ke depan. Ya, karena itu ke depan pariwisata ini harus diarahkan betul menjadi pariwisata yang berkualitas wisatawannya ini. Selain ekosistem yang kita bangun di Bali baik, berkualitas juga wisatawan yang datang tuh baik. Nah, kalau ini kita terapkan, saya kira kapasitas Bandara Ngurah Rai untuk wisatawan mancanegara itu dan domestik itu cukup. Ya, tinggal mengembangkan kapasitas parkirnya dan terminalnya. Itu cukup ke depan. Maka saya akan menghitung dengan jumlah kamar yang ada sekarang, kemudian supaya dia persaingannya bagus, sehat. Sekarang kan banting-bantingan nih, tidak sehat. Maka harus dengan jumlah kamar sekian, berapa wisatawan yang idealnya datang ke Bali. Kita harus menuju ke titik keseimbangan ke arah sana. Sehingga dengan demikian menurut saya perlu dihitung secara cermat mengenai kebutuhan bandara baru ini. Tapi hitungan saya untuk sampai 5-10 tahun ke depan belum. Oke, berarti jangan bicara bandara. Apalagi wisatawan domestik dari Cina belum ya? Jawa, yang Jawa domestik dulu, Jawa. Karena tol udah akan nyampe Banyuwangi dan nanti akan tol juga dari Gilimanuk ke Mengui. Itu yang domestik Jawa terutama paling banyak wisatawannya gunakan darat. Yang mancanegara, yang luar negeri masih sangat cukup. Termasuk juga domestik masih cukup. Kapasitas masih cukup. Nah, ini digoreng terakhir Pak oleh publik di media sosial isu defisit di Pemprov. Betul. Ini ini kenapa sebetulnya Pak sampai ada duit ini cuman ada di kertas saja katanya. Sebenarnya nggak, Pemprov ini nggak ada duit ini gitu. Gimana itu Pak? Jadi perlu dipahami. Apa namanya itu? Pertama, saya 3 periode di DPR. Duduk di Badan Anggaran. Biasa merancang APBN dan mengelola APBN. Iya. Yang jumlahnya 2.000 triliun lebih pada saat itu. 2.000 triliun. 2.000 triliun. Ya. Di Bali ini kan cuman 7 triliun. Ya. Hitungan 1 jam saya bisa paham. Udah biasa lah Pak. Nggak perlu lama. Gitu ya. Karena saya sekolahnya udah lama di sana, di Badan Anggaran. Nah, defisit itu selalu dalam postur APBD ada. Satu adalah
hitungan target pendapatan, dan yang kedua adalah hitungan target realisasi belanja. Kan gitu. Selalu sudah dihitung dia gap antara pendapatan dan belanja itu ada defisit itu kisaran 5-10%. Ya, misalnya begini, kita punya pendapatan 100, katakanlah realisasi dia 95%. Belanja lebih dari 100. Pagu dalam APBD, pagu. Tapi realisasi belanja secara empiris dari tahun ke tahun tidak pernah 100%. Paling banter 95%. Best practice-nya adalah 90-92%. Jadi kalau pagu belanja 7,9 triliun, sebenarnya nanti realnya belanja itu realisasinya 7,1 sampai 7,2 triliun. Ya. PAD didesain 5 triliun. APBN dana perimbangan 2,1. 2,1. Dari APBN, DAU dan DAK pasti cair 2,1. Plus target PAD 5 triliun, kalau dijumlah dia mencapai semua 5 tambah 2,1 kan 7,1. Balance pasti. Di akhir tahun. Pertengahan Desember itu pasti balance dia. Katakanlah 5 triliun itu tidak tercapai, berkurang dia 500 atau 700. Ini yang perlu skema penyelesaian. Skema penyelesaian satu, yang rencana program dijalankan tunda. Atau dengan cara lain tetap jalan, kalau yang sifatnya kontraktual bayarnya tunda. Diselesaikan 2023, bayarnya 2024 bisa. Skenario yang lain lagi ada menggunakan dana yang di BPD, pinjaman untuk darurat sementara. Bisa. Saya 3 tahun COVID ngurus APBD nggak pernah masalah. Selesai semua di masa sulit. Nggak pernah saya kesulitan. Di akhir pasti selesai. Tapi kita harus punya hitung-hitungan yang cermat. Kemarin isu defisit 1,9 triliun itu kan sebelum saya berakhir. Di awal September. Sebelum berakhir. Dan itu kan ongoing. Pendapatan kan menghitung masih berjalan sampai Desember. Tidak akan separah itu. Digoreng juga isu dana publikasi gubernur sampai 14 miliar gitu. Benar itu Pak? Kan itu ada, untuk apa aja Pak? Bukan. Jadi ada untuk media. Untuk media. Kerjasama dengan media. Kerjasama dengan media online, media sosial. Kan kita kerjasama. Mengapa harus kita kerjasama dengan semua media itu? Karena kebijakan itu kalau nggak dimediakan, siapa yang tahu? Di era keterbukaan seperti sekarang, kita harus menggunakan media seoptimal mungkin. Dan menurut saya itu nggak cukup. Itu wajar lah. Wajar. Maka sekian media cetak, media online itu ada kerjasamanya dengan Pemprov Bali. Di dunia penuh keterbukaan, publik perlu tahu tentang apa yang dilakukan. Kalau nggak ada media, terus siapa yang ngomong? Ini Pak Mangku Pasiko sempat bilang gini waktu ada berita Gubernur Koster strong leader. Gimana nggak strong? Semua mulut media ditutup, DPR ditutup gitu. Gimana tanggapan Bapak? Ya itu kan pemahamannya Pak Made Mangku. Padahal konteks strong leader yang dilakukan, yang disampaikan oleh Pak Tito pada saat saya serah terima dengan PJ, itu saya memaparkan mengenai visi pembangunan Bali dan beliau melihat pencapaiannya detail, konkret, berjalan sehingga dalam kondisi sulit pun dalam kondisi COVID bisa berjalan. Jadi ini adalah kalau tidak kepemimpinan yang kuat, tidak mungkin ini bisa berjalan dengan baik. Itu beliau mengatakan dalam artian kepemimpinan di dalam
pemerintahan dan pembangunan, sehingga bisa dalam kondisi sulit pun itu bisa berjalan dan mencapai target. Nah, tapi kan ada yang mengatakan strong leader terus karena mulut media ditutup semua. Bagaimana saya nutup orang saya di media sosial dibully? Iya. Lebih cuma keras Jak Bali aja nggak bisa ditutup. Iya, kan nggak hanya Jak Bali, yang lain juga. Oh, yang lain juga ya. Yang lain banyak sekali. Iya. Itu kan dengan bebasnya, apalagi waktu COVID, begitu bebas orang membuli saya. Ya, siapa yang bisa nutup? Ya, betul. Dan untuk apa juga kita tutup? Betul. Iya. Betul. Biarkan gitu. Jadi sekarang ini justru dengan adanya media online begini, media sosial begini, justru orang bebas bicara, lebih bebas daripada cara-cara konvensional. Ya, betul. Udah tanpa ukuran sudah. Menurut saya sekarang bebas bicara luar biasa lewat media online. Ya, dan bahkan kasar lagi, dibully lagi, dipitnah lagi. Nah, buat saya itu is okay aja. Oke, Pak. Terakhir, Pak, soal reklamasi Teluk Benoa ini akan jalan atau gimana, Pak, ke depan ini, Pak? Harga mati nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, karena satu itu ada titik campuhan yang suci. Nggak boleh. Terus yang kedua itu ada laut yang membuat keindahan seperti itu. Kalau itu ditutup kan hilang indahnya dia. Oh, berarti selama kepemimpinan Bapak nggak akan. Terus Pelindo ini nggak ada urusan sama Pak ya? Pelindo itu memang area punya dia. Area memang ada perpresnya yang atur. Ya. Dan itu pun kalau saja itu direncanakan waktu saya jadi gubernur, izinnya enggak saya keluarkan. Begitu saya jadi gubernur 2018, langsung saya panggil. Dia rencana reklamasinya lebih luas dari itu. Saya bilang jangan, sampai di sini aja. Lebih luas. Lebih luas dari itu. Cukup begitu saya gubernur, saya langsung berhenti, jangan diperluas lagi. Cukup segini, ini aja diselesaikan, rapiin, nggak boleh nambah. Oke. Kalau nambah, saya tidak akan mengizinkan semua apa yang ingin dilakukan, nggak akan saya kasih. Bahkan dia mau mengembangkan fasilitas pariwisata, nggak saya kasih. Oke. Bapak dari Pelindonya saya panggil, di dirutnya, komisarisnya hanya boleh melakukan usaha terkait dengan layanan ke pelabuhan. Menurut Pak Mangko Pasiko itu program PDIP katanya Pak. Wah, reklamasi Teluk Benoa itu. Enggak. Bukan ya? Enggak. Oh. Enggak. Ya, Pak Mangko Pasiko bilang, itu sebenarnya program PDIP dulu gitu. Enggak. Oh iya. Kalau memang itu PDIP kan bisa saya yang diperintahkan untuk menyusun, kan ternyata enggak. Oh, oke. Siap. Saya bilang enggak bisa, saya bilang gitu. Ternyata dipahami. Oke, Pak. Biar tidak tanggung, niki kan isu SMA Bali Mandara ini sering sekali digoreng terutama oleh Pak Mangku yang menggagas kebijakan itu dulu. Nah, kenapa sih Pak Koster kok tiba-tiba kebijakan yang dianggap oleh mereka itu sangat bagus membela rakyat miskin berprestasi tidak mampu gitu, tiba-tiba Pak Koster malah meniadakan itu gimana itu Pak? Jadi gini,